menurut Santo Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaannya sangat singkat, hanya 3 ayat, tetapi sebetulnya ini adalah semacam menyingkat satu kisah yang panjang. Perjumpaan Yusuf, Maria, dan Yesus dengan Simeon dan juga dengan Hana, nabi perempuan Hana, itu tidak dibacakan, tapi terjadi. Kisahnya adalah begini. Maria dan Yusuf, kalau kita melihat dia membawa Yesus yang masih kecil, berarti tampak bahwa seolah-olah ini perjalanan dari daerah selatan menuju ke utara. Utara itu daerah Nazaret, tempat mereka tinggal. Daerah selatan kita bisa mengandaikan ini bisa Mesir, ini bisa juga Bethlehem. Karena itu daerahnya memang agak selatan dibanding dengan Yerusalem. Nah, karena tradisi orang Yahudi, anak sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, tentang persembahan ini sebetulnya ada sesuatu tafsiran tersendiri yang dialami oleh Abraham, bahwa dia harus mempersembahkan anaknya yang sulung, karena dalam tradisi walaupun dia punya Abraham itu punya istilahnya selain Ishak dia punya anak yang lahir terlebih dahulu, tetapi karena itu bukan anak dari istrinya, maka yang disebut dengan anak sulung dianggap Ishak. Dan ini dalam tradisi orang-orang di Mesopotamia, tempat di mana Abraham tinggal dahulu. Persembahan kepada dewa yang agung, kepada yang disembah adalah anaknya sendiri yang dikorbankan. Jadi ada pembunuhan seolah-olah itu dikorbankan. Jadi bukan dengan binatang, tapi dengan tubuhnya, dengan nyawanya. Dari situ kita bisa melihat ini adalah orang yang menafsirkan ini memang dia belajar soal alam pikiran Mesopotamia. Dan di situ Abraham mencoba untuk memaknai bahwa tanda dia cinta kepada Allah adalah dengan mengorbankan anaknya. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang akhirnya juga diperbarui dalam tradisi Yahudi, Yudaisme, itu mencoba untuk memaknai berbeda. Karena ternyata Abraham tidak mengorbankan anaknya, namun diganti dengan binatang. Domba kebetulan yang ada di sana. Sehingga dalam tradisi orang-orang Yahudi ada persembahan yang dipersembahkan di sana berupa binatang untuk tanda bahwa dia mencintai Allah dan mempersembahkan juga anaknya. Sehingga anak yang sulung selalu dibawa ke bait Allah untuk memberikan persembahan kepada Yahweh atau kepada Elohim atau kepada Allah. Dan di sana ungkapan ketaatan Yusuf dan Maria tampak. Nah, ibu bapak, saudara kasih. Nah, kebetulan di dalam bait Allah itu ada 2 orang yang sepuh, Simeon dan Hana. Simeon sudah lama sekali tinggal di sana untuk menantikan kehadiran Allah.
Di sana mau ditampakkan bahwa walaupun dia ada di bait Allah di Yerusalem, ternyata dia tidak merasakan dan mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya. Sehingga pada saat melihat Yusuf Maria gendong Yesus, dia baru ini Allah yang dia tunggu. Mata imannya itu sungguh-sungguh terbuka setelah melihat Yusuf dan Maria gendong Yesus di sana. Maka dia mendukung, misalnya bukan mendukung tapi menggendong juga bayi itu, lalu mengucapkan suatu kidung yang indah, yakni Tuhan, inilah saatnya hamba-Mu boleh berpulang karena saya melihat bahwa apa yang Kau janjikan ada. Dia mengungkapkan kidung Simeon, kidung mengenai bahwa dia siap untuk dipanggil menghadap hadirat Tuhan atau siap mati. Jadi di sana kita bisa melihat bahwa ini suatu ungkapan iman. Kendati dia lama tinggal di bait Allah, mereka atau Hana dan juga Simeon tidak merasakan dan mengalami kehadiran Allah. Kadang-kala hal ini juga terjadi dalam diri kita. Banyak orang datang ke tempat ibadah, ke tempat ziarah, tetapi kok saya masih merasa kering ya, nggak ada Allah ya, merasa tidak bisa menangkap kehadiran Allah. Maka ada sesuatu yang harus kita pertanyakan. Apakah kita juga mempunyai mata seperti Simeon dan Hana, mata imannya terbuka, sehingga walaupun melihat dalam keluarga kecil yang sederhana Yusuf dan Maria, dia melihat Allah hadir. Peristiwanya bukan peristiwa yang besar, tapi peristiwa yang kecil. Perjumpaan dengan keluarga muda membawa bayi, dan Simeon dan Hana melihat Allah menyapa dia. Nah, kalau demikian kita bisa melihat bahwa ternyata kehadiran Allah bukan tergantung dari tempatnya. Nah, kalau kita bisa mengulas seperti ini, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kadang-kala orang mengira bahwa kehadiran Allah ditentukan dari tempatnya. Buktinya apa? Setiap minggu kedua Anda ribut mau kemana? Setiap minggu kedua dalam bulan, kemana? Ke Kerep. Mengalami apa? Oh, saya mau untuk merasakan dan mengalami Allah hadir di Kerep itu, gua Kerep. Apakah betul? Padahal gereja kita hari Minggu itu juga mengadakan misa. Kalau demikian, apakah Allah Tuhan yang hadir dalam gereja kita berbeda dengan Tuhan yang ada di Gua Kerep? Berbeda enggak? Kalau enggak, berbeda atau enggak? Tapi nyatanya baik. Tetapi banyak orang yang selalu mengatakan, ya karena Gua Kerep lebih mempunyai makna dibanding dengan kami. Kan bisa uyu-uyuan, bisa empet-empetan, bisa merasakan dan mengalami kebersamaan dengan jemaat yang tidak membosankan. Karena kalau bertemu dengan saudara-saudara yang separoki, kelihatannya sudah bosan, lalu kalau dikerepkan enggak gitu kadang-kala. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa kadang-kala suasana seperti yang dialami oleh Simeon dan Hana terjadi dalam kehidupan kita. Namun dengan kacamata iman kita bisa melihat walaupun dalam peristiwa kecil kita mampu melihat kehadiran Allah di mana saja tempatnya. Tidak harus di Gua Kerep, tidak harus di tempat perjalanan-perjalanan yang lain. Perjalanan-perjalanan yang lain menjadi semacam tempat untuk healing, untuk semacam suasana yang baru. Namun ingat bahwa hari Minggu itu adalah hari di mana kita harus memuji, memuliakan Tuhan di tempat peribadatan kita. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kalau sekarang orang-orang Yahudi kan tidak lagi bisa mempersembahkan karena tidak ada bait Allah.
tidak ada persembahan bakaran di mezbah. Ya, karena dengan bait Allah itu hancur, orang-orang Yahudi tidak lagi bisa mempersembahkan korban bakaran lagi. Bahkan sebelum bait Allah itu hancur, orang-orang Yahudi mempersembahkan korban bakaran itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Maka membutuhkan domba untuk persembahan korban bakaran itu tiap hari. Berarti paling tidak setahun itu harus menyediakan domba berapa? 600 lebih, pagi dan sore. Kalau demikian, harus ada ketersediaan domba walaupun musim dingin. Maka kita bisa melihat ibu bapak saudara sekasih dalam Tuhan, ada semacam tradisi yang terputus setelah bait Allah hancur, yakni tidak ada korban bakar. Tetapi Kristianitas, kekristenan, pengikut Tuhan itu sudah mengubah korban persembahan itu dengan ekaristi, doa syukur agung kepada Tuhan. Sehingga dengan hancurnya bait Allah tidak lagi menjadi situasi yang mengejutkan untuk kita. Unsur korban tetap ada, yakni kita mempersembahkan korban yang sudah dilakukan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu, yakni saat dia disalibkan dengan korban ekaristi. Sehingga kita tetap merayakan itu walaupun kadang-kala tidak bisa kita rayakan tiap hari untuk beberapa orang. Namun untuk beberapa orang juga merayakan ekaristi harian. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada unsur yang sangat-sangat harus kita renungkan. Mengapa ada korban bakaran? Kadang ada unsur misterium, sakramen. Korban bakaran orang-orang Yahudi adalah korban untuk penebusan. Demikian juga dengan Kristus, penebusan juga. Namun sekali untuk selamanya. Sedangkan kalau orang-orang Yahudi harus 2 kali dalam sehari untuk korban bakaran. Nah, bagi diri kita ada makna misterium atau sakramental di mana Tuhan mengampuni, Tuhan hadir dalam diri kita. Dalam ibadat kita paling tidak kita mengenal ada 3 hal. Aspek sakramen, misteri, Tuhan yang hadir. Lalu ada aspek sabda, firman. Lalu ada juga lagu, sehingga kita bentuk lagu. Nah, tetapi dalam perkembangan di dunia setelah 2000 tahun, nanti ada periode orang tidak memahami lagi misteri, sehingga di beberapa gereja lebih mengandalkan firman dan lagu. Kita seringkali melihat itu kan, ada firman dan lagu saja, sehingga aspek misteri, sakramen menjadi hilang. Lalu orang mungkin dalam perkembangan selanjutnya orang mulai bosan dengan sabda, seolah-olah ini nasihat, sehingga aspek firman menjadi hilang, sehingga yang ada adalah hanya lagu di dalam gereja. Sehingga yang menjadi komponennya, kalau gereja kita dan gereja ortodoks yang jadi pusat adalah altar. Nanti dalam periode tertentu ada gereja yang memisahkan dari gereja yang ada 3 hal itu, lalu pusatnya adalah mimbar. Masih ada alat musiknya. Nanti dalam periode selanjutnya mimbar pun hilang, yang ada adalah alat musik sebagai sentralnya. Karena apa? Sabda tidak lagi mengetuk pintu hatinya, dan sakramen tidak lagi bisa dialami, sehingga orang menjadi mengutamakan lagu. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat ini perkembangan yang ada, hal itu terjadi dalam diri Simeon dan Hana. Dia tidak lagi bisa merasakan dan mengalami kehadiran Allah, walaupun sampai masa tuanya mereka ada di bait Allah. Namun kehadiran luar biasa membuat dia terkejut. Nah,
Sekarang ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kalau demikian kita berusaha untuk kembali belajar dari Simeon dan Hana ini, untuk bisa mampu melihat Yusuf Maria dalam kesederhanaan ini ternyata Allah ada. Nah, kalau demikian kita bisa melihat dalam keluarga kita masing-masing, apakah dalam kita beribadat di hadapan Tuhan, kita tidak hanya mengandalkan dan membutuhkan aspek-aspek yang disebut dengan mukjizat, hal-hal yang besar, namun kita juga bisa memperhatikan ternyata Tuhan juga hadir dalam peristiwa-peristiwa kecil yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sana kalau orang dengan mata iman, dia bisa melihat bahwa ternyata Tuhan tetap hadir dalam keluarga kita, mendampingi keluarga kita, sehingga keluarga kita ini bisa mewujudkan menjadi keluarga kudus dengan mencontoh keluarga kudus di Nazaret itu. Yusuf Maria yang sederhana ternyata mampu untuk merasakan dan mengalami kehadiran Allah dalam diri Tuhan Yesus. Nah, kita diharapkan mampu untuk bisa melihat itu kalau kita berjuang membuka mata iman kita. Selamat merenung.